Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Dalam Jawi Antik. Terima kasih bagi teman-teman yang selalu setia standby di channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar selalu mendapat info dan update terbaru dari kami tentang desain rumah, tentang jual beli rumah, tentang proses pembangunan rumah. Dan kali ini kita akan tampilkan video tentang desain rumah. Denah ruangnya ada kamar tidur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kamar tidur. Luas bangunannya 10 kali 24 meter. Jadi di bagian depan itu ada teras. Oh, bagian belakang ya, maaf ya. Belakang itu ada teras. Jadi dari depan itu ruang tamu, kemudian ruang keluarga, terus ada musola di dalam ya. Kemudian masuk lagi ada kamar mandi umum, kamar mandi di luar kamar ya. Selanjutnya ada ruang makan, terus ada pintu keluar lewat samping kanan dan samping kiri. Terus selanjutnya adalah gudang, kemudian ada teras ya, teras belakang. Jadi rumah ini terasnya di belakang, tidak di depan. Jadi bagi teman-teman yang ingin pesan desain rumah, silakan hubungi nomor saya yang ada di layar monitor atau yang ada di kolom deskripsi. Kali ini tahap persiapan lahan. Kemudian galian pondasi. Jadi pondasi harus digali dulu ya. Untuk kedalaman pondasi itu biasanya lihat-lihat situasi tanahnya gimana, strukturnya dan kondisinya. Jadi misalkan tanahnya itu sudah padat, sudah keras, itu tidak perlu terlalu dalam. Jadi mungkin cukup sekitar 30 cm atau sekitar 40. Tapi kalau tanahnya itu masih labil dan belum padat, yaitu paling enggak ya 90 lah, 90 sampai 100 atau 150. Jadi kalau pondasi itu ya tergantung tadi ya, tergantung kondisi. Selanjutnya adalah slope dan kolom. Karena rumah ini adalah rumah tembok, maka harus dibuat slope dan kolom. Untuk besinya itu bisa kita tentukan ya. Yang jelas itu besinya itu makin besar itu ya makin baik, makin kuat. Tapi tentu saja ya harganya juga makin mahal karena beda ukuran, itu beda harga ya. Ini bentuk bentuk slope ya ini. Karena untuk mengikat bata itu harus ada slope seperti ini. Kecuali rumah yang menggunakan kayu, itu sebenarnya juga bisa disambungkan ke tembok. Selanjutnya ini adalah lantai. Lantainya menggunakan keramik. Motifnya ada beberapa ya ini. Bagian depan, bagian kamar, yang bagian kamar itu warna coklat itu ya, coklat seperti kayu. Kemudian untuk ruang tengah, ruang tamu, terus ruang keluarga, ruang makan itu sama ya, lebih cerah warnanya. Kemudian untuk kamar mandi dibuat biru ya, biru atau hijau ya. Ini tampak bangunannya seperti ini. Ini sebelum dikasih kusen pintu dan jendela. Jadi kerangkanya kuat. Terus ini yang di bagian belakang ini ya. Ini teras ya. Terasnya seperti ini. Dan ada pintu keluar dari samping kanan dan samping kiri dan dikasih tangga. Terus untuk yang belakang, yang teras belakang itu tidak ada tangganya ya.
artinya masuknya tetap harus dari depan atau kalau enggak dari samping kanan dan samping kiri. Jadi di belakang tidak ada akses untuk keluar atau untuk turun lah. Dan memang tidak ada pintunya ya. Jadi ini kalau mau ke teras belakang ya lewat samping rumah kemudian ke teras ya. Dan ini tampak dari depan seperti ini ya. Ada tangganya 1 2 3 lah, 3 tangga. Satu tangga itu dibuat berapa ya, 20 atau 25 cm. Berarti kalau misalkan dibuat 20 cm, ini ada 3 berarti 60, tinggi pondasinya 60 cm. Dan ini memang ideal. Atau kalau mau lebih mewah atau mau lebih kelihatan gagah lagi ya dibuat 90 ya. Tapi sebenarnya 50 atau 60 itu udah bagus ya. Kalau terlalu tinggi itu nanti cuma resikonya itu kalau hujan ya. Kalau hujan angin itu kan lebih berpeluang kena tampias air ya. Dan tentunya biaya juga lebih banyak karena tambah tinggi itu otomatis tambah material, tambah waktu pengerjaan dan lain sebagainya. Dan ini tampak interior ya, ini kita lihat dari atas ya. Ini dari depan ya, ada kamar tidurnya, ada spring bednya, terus sampingnya itu ada kamar mandi dalam ya. Terus ini ruang keluarga, terus itu kamar mandi yang di luar ada, di luar kamar tapi posisinya di dalam rumah. Terus itu kamar mandi yang dekat teras belakang ya. Jadi teras belakang ini memang tersendiri ya, karena tidak ada akses untuk ke sana lewat rumah yang belakang itu tidak ada. Bisanya cuma lewat samping kanan kiri atau mungkin dari depan. Dan ini adalah konsol ya, ini konsol yang bagian pinggir ya. Ini menggunakan kayunya bisa milih, bisa menggunakan kayu jati, bisa menggunakan kayu akasia, kayu Kalimantan, kayu bengkirai dan lain sebagainya. Jadi konsolnya itu dibuat seperti ini. Kemudian ini adalah tutur ada 4, yang bagian atas, yang bawah ada 4, 8 ya. Terus under suunan belandar pengeret. Jadi susunannya seperti ini, susunan atapnya. Jadi tidak seperti rumah limasan pada umumnya. Karena kalau rumah limasan itu kan tiangnya ada 8. Tapi itu untuk ukuran tertentu saja, untuk ukuran standar, misalkan 7 kali 11 atau 8 kali 12. Dan ini kan panjangnya 24 meter, jadi tidak mungkin kalau kita gunakan kerangka atau struktur limasan pada umumnya. Mau tidak mau harus kita tambahi lebih banyak lagi karena mengikuti panjangnya rumah ini 24 meter. Berarti kan 2 kali rumah limasan standar lah. Limasan standar itu kan kalau di kampung-kampung ya ini ya, 7 kali 11 atau 8 kali 12. Nah, ini 12 kali 2 kan berarti 24. Berarti 2 rumah ini ya, 2 rumah limasan digabung menjadi 1, tapi bentuknya satu atap. Jadi praktis dan tidak perlu banyak tidak ada ya, malah ya tidak ada talangnya ya. Soalnya kalau dibuat beberapa rumah itu nanti harus memakai talang ya. Dan ini di atas usuk tadi ada plafon ya. Plafonnya bisa menggunakan GRC, bisa menggunakan triplek,
bisa juga menggunakan papan. Kalau menggunakan papan itu tentu saja harganya lebih mahal karena ya beda ya, harga triplek, harga papan, dan harga apa tadi namanya kasibot atau apa ya. Jadi seperti ini tanpa pintu, jendela semua menggunakan kaca, terus pintu menggunakan kayu ya. Plafonnya tadi GRC ya namanya, sampai lupa, ada GRC ada kasibot ya. Dan ini ranknya ya, ini ranknya, jaraknya itu kita ngikuti ukuran genteng ya. Jadi sebelum kita itu membangun rumah, sebelum kita memasang rank itu kita harus tahu dulu ukuran genteng, karena setiap genteng itu ukurannya biasanya berbeda-beda ya. Ada yang sekerapannya 22,5, ada yang sekerapannya 23, jadi beda-beda. Jadi kalau mau masang rank ya kita beli dulu gentengnya, atau paling enggak kita tahu ukuran genteng yang mau dipasang di rumah ini. Kalau enggak nanti 2 kali kerja, jadi rank sudah dipasang, begitu dipasang gentengnya ternyata tidak cocok. Terus untuk uwungnya ini menggunakan kerpos ya, ini ya uwungnya, bagian tengah ada mahkota, bagian kanan kiri ada hiasan, bagian pojok-pojok juga ada hiasan seperti ini. Terus ini atap pinggir ini ya, yang dikasih konsol itu kan dibuat bertrap ya, ini ya, di trap seperti ini lebih kelihatan lebih mewah ya, lebih indah, lebih menarik lah seperti ini ya. Dan ada lampu nempel di tiang-tiang yang bagian belakang ini ya. Jadi rumah ini memang rumah mewah, banyak kamar, tapi satu atap. Nah ini kan menarik di sini. Ini dari samping ya ini. Terus ada ini ya, jendela kaca, ini juga menimbulkan atau memberi efek terang ya di dalam ruangan ini. Jadi ruang menjadi terang, tidak terlalu gelap lah, karena ada kaca tadi ya. Ini tambah atas seperti ini. Jadi ini diibaratkan kanan kiri ada pohon-pohonnya, ada rumput-rumputnya, sehingga kelihatan asri, kelihatan sejuk, kelihatan nyaman. Memang konsepnya kalau rumah Jawa atau rumah tradisional lah, atau ya rumah limasan, itu memang konsepnya alami ya, dan kesannya itu nyaman, sejuk, tapi tidak kalah dalam hal seni dan keindahan. Jadi itu salah satu keutamaan atau keistimewaan rumah limasan maupun rumah joglo. Memang rumah kuno, memang rumah yang dibuat oleh nenek moyang sejak zaman dahulu, tapi kalau untuk model dan struktur maupun konstruksi bangunan itu tidak kalah dengan rumah-rumah yang ada di zaman sekarang. Malah kalau rumah-rumah dulu itu kan ada struktur yang anti gempa itu ya, jadi kayu-kayunya itu saling mengikat. Ini tampak depan seperti ini ya, ini tampak samping kiri ada kaca. Jadi videonya agak lama ya, tapi ya sekali-kali lah kita buat video panjang. Soalnya ini kalau misalkan kita potong terus kita bagi menjadi 2 episode, itu nanti yang episode berikutnya itu malah bingung ini melanjutkan video yang mana itu kan. Jadi mending kita buat satu video saja. Ini tampak belakang ya ini. Jadi batanya itu bata ekspos ya ini. Tiangnya itu dibalut dengan bata sehingga terlihat
besar dan kokoh. Ini terlihat dari samping kanan ini, tangga yang kecil tadi. Terus ini tiang yang pinggir ini kan kecil-kecil, memang tidak perlu dibuat besar seperti yang teras belakang tadi ya. Dan ini denah ruang. Oke, sekian dari kami. Jika Anda berminat ingin membangun rumah, silakan hubungi nomor saya yang ada di layar monitor atau yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih.